Oke, salam sepak bola. Ya, di hari Senin ya malam hingga Selasa dini hari tadi babak 16 besar kita ada dua pertandingan. Yang pertama ada Portugal ketemu Spanyol di mana Portugal harus kalah di penghujung waktu dari Spanyol 1-0. Ya, gue bilang permainan kedua tim sebetulnya nggak begitu keluar ya. Di pertandingan kali ini Spanyol pun juga nggak seimpresif biasanya. Ya karena mereka bermain agak terlalu berhati-hati karena ini kan bisa dibilang kedua tim ini punya kemampuan individu yang hampir selevel lah bisa dibilang. Ya cuman yang gue sayangin adalah ya memang pelatihnya Portugal ini Castro Martinez ini memang ya kelihatan dia ini bukan pelatih kapasitas yang bisa untuk menunggangi tim besar lah. Dari Belgia pun dia juga nggak bisa bawa tim ini berprestasi kan. Apalagi sekarang kan Portugal bisa dibilang skuadnya ini mewah ya. Dia punya Vitinha, Bruno, João Neves, bek kanan punya Nuno Mendes. Dan ya dengan skuad kayak gini, ini skuad ini jauh lebih mewah dari Norwegia. Kalau gue bilang Norwegia aja lo bisa masuk ke perempat final, sedangkan Portugal ini nggak usah kita bicara dengan Spanyol dulu, tapi di fase grup aja kan juga kita lihat Portugal ini juga nggak mulus ya, permainannya juga nggak meyakinkan, dan ya gue nggak heran ya mereka kalah. Dan ya kan kabar terbarunya pelatihnya juga udah ngundurin diri, jadi harusnya mereka harus cari pelatih yang bener lah, karena sayang bisa dibilang pelatih yang bisa berprestasi kan dengan Portugal ya mungkin terakhir ya zamannya Scolari. Habis itu kan praktis Portugal nggak punya pelatih lagi yang cukup bisa bagus lah di timnasnya. Lalu yang kedua Amerika ketemu Belgia, ya di luar dugaan Amerika berantakan permainannya, Pochettino juga sampai ngamuk. Ya gue nggak melihat Amerika yang kemarin kita tonton permainannya cukup atraktif. Dari babak grup sampai 32 besar mereka cukup atraktif. Apalagi kan individunya Amerika sekarang juga nggak jelek-jelek banget kan. Dan ya gue bilang ini ya mungkin situasi timnya yang nggak nyaman ya. Apalagi mereka kan Trump juga intervensi di mana Balogun harusnya nggak bisa main kena kartu merah. Tapi ya dia kena kartu merah. Tapi dia bisa main karena Trump telepon Presiden FIFA buat hukumannya ditangguhkan dulu. Ya gue bilang mungkin ada faktor-faktor non teknis yang mempengaruhi tim ini. Kelihatan mainnya tim ini nggak keluar, jadi mainnya ya cukup tertekan lah, beda dengan Amerika yang kita tonton di awal-awal. Justru dengan kesalahan-kesalahan kayak gitu ya, Belgia yang justru penampilannya nggak begitu meyakinkan dari babak grup bisa memanfaatkan kelengahan dari tim Amerika. Dan ya Belgia